salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ghazali Farfar, SS, MPD, dosen pada program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Pendekatan yang saya gunakan dalam proses pengajaran yakni pendekatan DIE, Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya saya akan menyampaikan gambaran umum mata kuliah yang sudah saya susun dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Yang pertama, nama mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Pembelajaran Sejarah. Kode mata kuliah PSK 144 dengan bobot SKS 2, dan mata kuliah ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2023-2024, tepatnya pada semester genap atau semester 4, dan dosen pengampu mata kuliah terdiri dari tim teaching, diantaranya Bapak Dr. Hachim MPD dan saya sendiri Ghazali Farfar, SS, MPD. Kemudian deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Pembelajaran Sejarah merupakan mata kuliah wajib program studi yang akan membahas tentang pergeseran paradigma pembelajaran dan paradigma baru perguruan tinggi dan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 5 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengkaji pergeseran paradigma pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Mahasiswa memahami dan mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. 3. Mahasiswa memahami education dan learning dalam belajar sejarah. 4. Mahasiswa mampu memahami fungsi teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dan sumber belajar sejarah. Dan yang terakhir atau yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan membuat blog dan vlog pembelajaran sejarah. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran, ada 12 bahan kajian yang nantinya dilakukan pada saat proses perkuliahan berlangsung selama 16 kali semester, terdiri dari 14 kali proses perkuliahan dan 1 kali ujian tengah semester, ditambah dengan 1 kali pertemuan pada ujian akhir semester atau UAS. Pertama, pengenalan konsep, pembahasan tentang pergeseran paradigma pembelajaran dan paradigma baru perguruan tinggi. 2. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. 3. Konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. 4. Pembelajaran konvensional dan non-konvensional. 5. Perkembangan teknologi internet. 6. Fasilitas internet yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, education dan learning dalam belajar sejarah. Kedelapan,
berbagai pendekatan pembelajaran melalui e-learning. 9. Mencari informasi sejarah melalui directory, search engine, dan URL. 10. Menjelaskan fungsi teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran dan sumber belajar. 11. Memahami langkah-langkah pembuatan blog dan vlog pembelajaran. Yang ke-12 atau yang terakhir, membuat blog dan vlog pembelajaran. Referensi yang saya gunakan dalam menunjang proses pembelajaran: A. Budi Sutejo tahun 2022, Education, Konsep Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan. B. Abdul Qadir 2003, Pengenalan Sistem Informasi. C. Miller M tahun 1999, Online Search Secrets. D. Reiser and Dempsey 2002, Trend and Issue in International Design and Technology. Dan E. Hani Kamarga tahun 2001, Belajar Sejarah melalui e-learning, alternatif mengakses sumber informasi kesejarahan. Selanjutnya, pembelajaran mingguan yang telah disusun dalam RPS. Yang pertama, kontrak kuliah. Yang kedua, memahami tentang pergeseran paradigma pembelajaran. Yang ketiga, konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Lalu yang kelima, membandingkan pembelajaran konvensional dan non-konvensional. Yang keenam, menganalisis perkembangan teknologi internet. Yang ketujuh, menganalisis fasilitas internet yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Dan yang ke-8, ujian tengah semester atau UTS. Kemudian yang ke-9, menganalisis education dan learning dalam pembelajaran. Yang ke-10 sampai yang ke-11, pendekatan pembelajaran e-learning. Lalu yang 12, mencari informasi sejarah melalui directory, search engine, dan URL. Yang 13, menjelaskan fungsi dan mendeskripsikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dan sumber belajar. Yang ke-14 sampai ke-15, memahami langkah-langkah pembuatan blog dan vlog pembelajaran sejarah. Dan yang terakhir, yang ke-16, ujian akhir semester atau UAS. Terkait dengan penilaian yang saya lakukan dalam proses perkuliahan, yang terdiri dari pertama, kehadiran sebesar 15%, tugas 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya? Kita akan mulai kuliah untuk mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi atau tim pembelajaran sejarah. Kita mulai kuliah di hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai kuliah, saya terlebih dahulu dengan sisi kehadiran saudara-saudara sekalian. Yang pertama, Ilham Yusuf Raya. Hadir Pak. Kuliah kita pada hari ini, materi kita bertopik dari kuliah kita di pagi hari ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Sebelum kita mulai materi kita di hari ini, saya sedikit mereview kembali materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kedua yang bertopik tentang apa? Tentang pergeseran paradigma pembelajaran. Pengenalan konsep tentang pergeseran paradigma pembelajaran. Nah, itu sudah dibahas pada pertemuan kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dalam. Yang pertama, awal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah. Pada tahun 1970-an, ya, komputer mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah dan digunakan digunakan di kelas pada mata pelajaran matematika dan sains. Lalu yang kedua itu multimedia interaktif. Penggunaan multimedia interaktif seperti CD-ROM dan video memungkinkan pembelajaran yang lebih sumber informasi global. Jadi dengan menggunakan atau memanfaatkan internet, Anda bisa mengakses atau mencari berbagai sumber yang berkaitan dengan materi yang ingin Anda. Teknologi informasi dan komunikasi dalam kurikulum. Proses belajar. Jadi bagian integral itu bagian yang tidak terpisahkan. Lalu yang berikut, teknologi informasi komunikasi di dalam pengajaran yang nantinya mereka ajarkan. Lalu kemudian dampak TIK pada pembelajaran serta meningkatkan keterlibatan siswa yang beragam dan memperkaya pengalaman. Lalu yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi memfasilitasi kerjasama dan komunikasi antara siswa dan hebat pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dan adaptif kebutuhan individu siswa. Perkembangan terkini dan inovasi. Yang pertama, pembelajaran atau kombinasi pembelajaran di kelas dan pembelajaran yang dilakukan menggunakan sarana Zoom misalnya. Lalu yang berikut, analitik pembelajaran, pemanfaatan data untuk menginformasikan dan meningkatkan proses pembelajaran secara individual. Yang berikut, kecerdasan buatan,
penggunaan teknologi pengajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi artificial intelligence, kecerdasan buatan yang merupakan hasil dari seorang buatan yang dibuat. Alat ini nantinya bekerja untuk ya sesuai dengan para pengguna. Jadi apa saja yang Anda ingin cari berkaitan dengan materi itu bisa Anda gunakan aplikasi. Lalu yang berikut, realitas virtual, ya, simulasi dan visualisasi interaktif meningkatkan pemahaman dan pengalaman belajar siswa. Nah, sekarang tantangan integritas TIP. Yang pertama itu keterbatasan anggaran. Dibutuhkan untuk infrastruktur dan pelatihan guru. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Misalnya, baik guru dan siswa itu memiliki keterbatasan, baik secara infrastruktur dan sumber daya manusia. Sementara di sekolah B misalnya itu memiliki ketersediaan fasilitas dan ketersediaan sumber daya manusia. Guru-guru memiliki pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan dalam memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Tapi berbeda dengan sekolah yang lain. Jadi ada keberagaman ya, dalam pemahaman dan penggunaan teknologi. Ada yang baik, ada yang kurang. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan privasi seseorang atau individu seseorang, ya, jangan hal-hal yang bersifat. Ya, jadi penggunaan teknologi informasi komunikasi itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa membawa dampak edukasi. Lalu peran pemangku kepentingan, ada pertama pemerintah, ada sekolah, dan ada guru. Menyediakan anggaran untuk pengembangan infrastruktur TIP di sekolah. Nah, ini salah satu realita ya dalam fasilitas TIP. Ya, ada wilayah-wilayah atau kota tertentu yang memperoleh perhatian dengan fasilitas teknologi yang memadai, tapi ada daerah-daerah tertentu yang masih jauh. Ya, jangankan belum tahu, ya. Lalu yang kedua sekolah. Nah, sekolah harus mengembangkan kurikulum dan memberikan pelatihan bagi guru untuk dapat mengintegrasikan TIP ke dalam pembelajaran. Ya, jadi guru-guru itu harus dibekali dengan pelatihan, ya. Workshop misalnya, ya, agar guru dapat memanfaatkan TIP dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Lalu guru memanfaatkan TIP secara efektif untuk meningkatkan kualitas. Jadi metode-metode yang konvensional pembelajaran sejarah, guru memberikan buku lalu disuruh siswa untuk mencatat. Model-model pembelajaran seperti ini ya sesungguhnya memberikan kejenuhan, ya. Apalagi kalau sejarah kan bicara masa lalu, ya. Coba Anda bayangkan disuruh mencatat satu buku, ya, dari pendahuluan sampai atau dari bab pertama sampai bab terakhir. Pasti yang muncul dalam diri siswa itu jenuh, malas. Ya, jadi dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi ini, hendaknya guru dapat mendesain proses pembelajaran itu yang efektif dan efisien. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dalam proses pembelajaran itu, guru bisa mendesain materi
dengan menggunakan media teknologi. Misalnya mendesain materi dengan menggunakan video pembelajaran. Jadi guru menyiapkan video pembelajaran lalu menampilkan dengan menggunakan proyektor atau fokus, dan itu ditampilkan dan ditonton oleh siswa. Jika pembelajaran seperti ini dilakukan, maka yakin siswa akan tertarik dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran sejarah. Lalu masa depan integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, personalisasi pembelajaran. Teknologi adaptif yang dapat menyesuaikan konten dan metode berdasarkan kebutuhan individu siswa. Jadi guru itu harus memahami apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Ya, bukan guru mendesain atau menyiapkan materi berdasarkan selera guru. Ya, tapi guru memahami karakter siswa, karakteristik siswa, lalu membuat materi atau mendesain pembelajarannya berdasarkan kebutuhan siswa, bukan kebutuhan guru. Berikut pemanfaatan data. Analitik pembelajaran yang memberikan wawasan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Lalu teknologi inovatif. Inovasi seperti AR, VR, dan AI yang memperkaya dan mempersonalisasi pengalaman belajar. Lalu kolaborasi global. Pembelajaran daring yang memungkinkan siswa berkolaborasi dengan rekan di seluruh dunia. Nah, ini sudah terjadi ya, sudah diaplikasikan. Hari ini siswa di Kota Ambon misalnya bisa menyapa dengan teman-teman sejawat yang ada di Jawa misalnya, atau di Kalimantan misalnya, bahkan bisa saja di luar negeri, tergantung dari kemampuan sosialisasi siswa tersebut, ya, kecerdasan sosial yang ada pada siswa. Kalau siswa itu dia lebih aktif dalam berkomunikasi, baik secara verbal, secara langsung, maupun dengan menggunakan teknologi, maka sangat memungkinkan siswa itu memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan teman sejawat secara global. Untuk sementara seperti itu materi yang disampaikan terkait dengan sejarah perkembangan TIK dalam pendidikan. Selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Di sini saya ingin bertanya, ketika kita berbicara tentang konteks teknologi informasi dan komunikasi, pasti ada keberagaman. Namun di sini saya ingin berbicara dalam konteks kita Maluku sebagai wilayah kepulauan. Kita di sini kan persiapkan sebagai calon guru. Nah, yang ingin saya bertanyakan adalah solusi apa yang kita bisa ciptakan dengan keberagaman Maluku sebagai daerah kepulauan terhadap keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Saya tanyakan adalah bagaimana dampak TIK dalam pembelajaran yang dirasakan siswa maupun guru. Ya, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama sudah disampaikan oleh saudara Ilham terkait dengan kondisi Maluku yang notabene-nya adalah provinsi kepulauan. Tentunya kita ini memiliki keberagaman, ya, dan memiliki problem ya beragam pula. Misalnya yang pertama dari sarana prasarana teknologi. Ada yang tadi saya sampaikan di awal, ada daerah-daerah yang cukup memadai, ya, yang memiliki fasilitas TIK, tapi ada daerah-daerah yang masih tertinggal dengan ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kira-kira posisi seperti
apa yang harus kita lakukan. Kegiatan ya secara mandiri dengan berkolaborasi bersama elemen-elemen lain, cenderung pada persoalan pendidikan. Kita bisa berkolaborasi untuk melakukan pelatihan kepada guru. Yang kedua, kita juga bisa mempressure, menyampaikan kepada pemerintah sarana yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Itu upaya yang bisa kita lakukan. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran ini dia sangat membantu. Ya. Jadi dampaknya itu yang pertama, dia menjawab persoalan efisiensi waktu. Ya. Lalu bisa saja dia menjawab persoalan efisiensi keuangan. Ya, misalnya dengan memanfaatkan teknologi proyek atau infocus atau menggunakan laptop, guru menyiapkan materi lalu membagikan dengan menggunakan teknologi handphone, HP. Dia bisa membagikan materi kepada seluruh siswa. Yang kedua, dari efisiensi proses belajar mengajar. Dari sekian banyak materi, guru dapat meramu ya, dengan pintar. Jadi dari materi yang panjang itu bisa diringkas, dipersingkat, lalu disampaikan. Kalau kita misalnya dalam pembelajaran sejarah, contoh, dalam proses pembelajaran sejarah, guru menjelaskan tentang biografi para tokoh sejarah. Setidaknya gambaran ini yang bisa dipahami selain dari materi yang mungkin disampaikan. Ya. Sehingga benar-benar siswa itu ketika kita sudah seperti ini bisa dicatat minimal dari face, dari tampilan. Jadi dengan penggunaan teknologi ini menjadi sangat penting. Jadi apa yang dijelaskan oleh guru secara otomatis bisa dilihat secara konkret oleh siswa. Jadi apa yang dijelaskan secara otomatis siswa juga bisa melihat secara ya, jadi matematik seperti itu. Kita itu ada lagi kalau saudara untuk perkuliahan hari ini saya kira cukup ya. Kita akan bertemu pada perkuliahan yang akan datang. Dan untuk mengenai perkuliahan kita ini saya ucapkan terima kasih. Bila kita saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.